Pada tahun 1641, Kabupaten Bandung berdiri. Sultan Agung membagi bekas daerah kekuasaan di Pati Ukur kepada 3 umbul pimpinan lokal yang setia kepadanya. Salah satunya Ngabehi Asta Manggala yang dianugerahi gelar Tumanggung Wira Agung Nanggung. Kemudian Wirakusuma II merupakan Bupati Bandung ke-6. Pada masa kepemimpinannya, ibu kota Bandung dipindahkan dari Krapyak dari lokasi yang baru ke Jalan Raya Pos. Menurut kepercayaan yang berkembang di masyarakat, ketika Denles meresmikan jembatan yang melintasi Cikapundung, ia bersama dalam Wiranakusuma II meneruskan jalan kaki hingga suatu tempat. Kemudian pada tanggal 25 Mei 1810, Denles meminta Bupati Bandung dan para Kamuncang memindahkan ibu kotanya. Kemudian dari tahun itu juga pembangunan pendopo dan Masjid Agung di alun-alun berbentuk bangunan panggung tradisional yang sederhana. Nah, pada tahun 1829, Wiranatakusuma III menjadi Bupati Bandung. Kemudian terjadi peristiwa pada tahun 1845, yaitu peristiwa Munada. Baik, mungkin itu saja apa yang telah saya jelaskan dari awal mula kota Bandung. Terima kasih. Halo, di sini saya akan melanjutkan Bandung Europe in the Tropan. Pada 1864, Bandung menjadi ibu kota Karisidenan Priangan, yaitu wilayah administratif di bawah pemerintah Hindia Belanda di Jawa Barat. Selanjutnya ada 23 Mei 1866, yaitu HIS dibuka di Bandung. Selanjutnya 1867, kediaman residen Priangan rampung dibangun. Yang kini dibangun digunakan sebagai rumah dinas Gubernur Jawa Barat dan dinamakan Gedung Pakuan. Nah, selanjutnya 1870, dikeluarkannya Undang-Undang Agraria yang terbukti memberi banyak andil bagi pembangunan sosial dan ekonomi di Bandung. Pada tahun 1874, R.A. Kusuma Dilaga diangkat sebagai Bupati Bandung. Pada tahun 1871, Adolf dan Maria Homen membuka usaha penginapan yang asal-muasalnya dari rumah merekanya sendiri. Lalu pada 1879, Society Kerkondia resmi berdiri. Perkumpulan ini juga dikuatkan sebagai badan hukum. Berikut gambarnya. Pada tanggal 17 Mei 1884, peresmian jalur kereta api Cianjur, Bandung. Pada periode ini, Bandung mengalami perkembangan pesat sebagai pusat administrasi. Sehingga, pada periode ini mulai banyak pembangunan infrastruktur seperti pendirian kolam renang Cihampelas, pembangunan rumah penduduk yang terletak di Astana Anyar, dan masih banyak lagi infrastruktur lainnya. Pada tahun 1903, Bandung dirancang untuk menjadi pusat militer. Bahkan, bukan hanya dirancang sebagai pusat militer, tapi pada tahun 1916, Bandung pun dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan Belanda. Kira-kira, kenapa Bandung ya? Karena pada saat itu, pejabat kolonial Belanda menilai bahwa Bandung memiliki iklim yang sejuk, juga pemandangan yang indah. Pada tahun 1918, R.A.M. Wiranatakusuma V diangkat menjadi Bupati Bandung. Ia menjabat selama 2 periode. Pada tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung atau ITB didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan nama De Technische Hogeschool te Bandung atau THB. ITB menjadi sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia. Pendirian THB bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik di Indonesia pasca Perang Dunia I. Kongres Perempuan Indonesia yang dilaksanakan di Bandung tahun 1938, yang dimana isi dari kongres ini terkait persoalan hak memilih dan dipilih. Lalu pada tahun 1938 juga terpilihnya Pura Direja menjadi anggota Gementeran Bandung. Lalu 2 Oktober 1941 dibukanya KMA Bandung, yaitu Akademi Militer yang dibangun untuk menciptakan perwira Hindia Belanda. Pada tanggal 12 Januari 1904, Raden Dewi Sartika mendirikan sekolah istri di Bandung. Sekolah pertama bagi perempuan pribumi yang mengajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan rumah tangga. Sekolah ini menjadi pelopor pendidikan bagi kaum perempuan dan menjadi tonggak penting dalam perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia. Pada tanggal 25 Desember 1912, 3 serangkai Does Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suhardi Suryaningrat mendirikan Indische Partij, yaitu organisasi politik pertama yang secara terbuka menyerukan kemerdekaan dari Belanda. Setahun kemudian, pada tanggal 20 Juli 1913, Paguyuban Pasundan didirikan oleh mahasiswa Stovia di Bandung sebagai organisasi kedaerahan Sunda yang bertujuan memajukan budaya, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat Sunda dalam konteks pergerakan nasional. Pada tanggal
hingga 24 Juni 1916 diselenggarakan Kongres Sentral Sarekat Islam di Bandung untuk menyatukan cabang-cabang Sarekat Islam dan menetapkan Hos Cokro Aminoto sebagai pemimpin untuk memperkuat perjuangan politik rakyat pribumi. Kemudian pada tanggal 2 hingga 4 Juni 1922, Indi Kongres diadakan di Yogyakarta sebagai forum bagi organisasi pergerakan untuk menyatukan kekuatan, membahas masa depan rakyat pribumi dan mendorong persatuan serta kesadaran kebangsaan. Nah, pada tanggal 12 September 1923, Haji Zamzam dan Muhammad Yunus mendirikan Persatuan Islam yaitu atau Persis di Bandung untuk memurnikan ajaran Islam dan memperkuat pemahaman umat melalui pendidikan dan dakwah. Selanjutnya pada tanggal 9 April 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club di Bandung sebagai wadah diskusi politik kaum muda yang menjadi cikal bakal lahirnya Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1946, 20 Mei, Divisi Siliwangi lahir. Kemudian, pada tanggal 10 Julinya, ada peledakan gudang Mesiu Dayakolot. Nah, kemudian di tahun 1947, 4 Mei, RAM Surya Kartalegawa memproklamirkan negara Pasundan. Tanggal 14 sampai 22 Desember, Kongres PNI di Bandung menjelang pemungutan suara. Dan pada tahun 1956, ada pendirian perguruan tinggi di Bandung. Pada tanggal 1 Mei-nya, yaitu ada peringatan Hari Buruh di lapangan Tegalega. Kemudian, di tanggal 3 Mei ada pembukaan Karangsetra. Di tanggal 20 Mei-nya ada peringatan Hari Lahir Kodam Siliwangi di lapangan Tegalega. Dan tanggal 25 Desember ada tamu Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito di Bandung. Ada perguruan tinggi pendidikan guru, kemudian Universitas Parahyangan, Universitas Pajajaran, Universitas Islam Bandung, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Nusantara, dan Universitas Pasundan. Pada tahun 1949, 27 Desember, penyerahan kedaulatan. Dan pada bulan Januari ada peristiwa Abra Westerling. Dan di tanggal 17 Agustus 1952, ada perubahan nama lapangan udara Andir menjadi Hussein Sastra Negara. Kemudian di tanggal 2 Maret 1959 ada kunjungan Presiden Vietnam Ho Chi Minh ke Bandung. Kemudian pada tanggal 1958-nya ada kunjungan Presiden Rajendra Prasad dari India. Dan di tanggal 1 Maret 1958 ada pembukaan Taman Lalu Lintas BKLL. Kemudian tanggal 18 sampai 24 April 1955 Konferensi Asia Afrika diadakan di Gedung Merdeka dan Gedung Dwi Warna Bandung. Kemudian pada tahun 1956 ada Konstituante berdiri di Bandung. Pada tanggal 3 Mei sampai 7 Juninya ada Konferensi Mahasiswa Asia Afrika dan pada tanggal 24 Maret Stadion Siliwangi diresmikan. Kemudian pada tanggal 5 sampai 7 November ada Kongres PRON Pemuda Sunda. Kemudian di 10 November ada lahirnya Manipol Usdek di Gedung Merdeka Bandung. Kemudian di tanggal 29 Mei-nya ada konferensi federal di Bandung. Dan tanggal 19 Desember ada Long March Siliwangi. 1, 2, 3.